Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan innallaha yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita membahas sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW yang diambil dari kitab Ar-Rafiq Al-Maktum, buah karya dari Asy-Syaikh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti tata cara beragamanya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga pada malam hari ini Allah berkenan menurunkan ilmunya melalui kitab ini sehingga kita bisa mengamalkannya dan menjadikan bekal untuk menghadapnya kelak. Masih menjelaskan tentang rangkaian perang Kubro. Syekh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri beliau menjelaskan wa dufi'a liwa'ul qiyadatil amati ila Mus'aba ibni Amir ibni Umair al-Qurashi al-Abdari wa kana hadha liwa'u abyadu. Bendera komandan umum diserahkan kepada sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair al-Qurashi al-Abdari. Mus'ab ini termasuk di antara sahabat yang berparas tampan, keturunan dari orang yang kaya. Akan tetapi kedua orang tuanya di awal-awal itu belum mau untuk diajak masuk Islam, sehingga Mus'ab bin Umair ini meninggalnya dalam keadaan Rasulullah menangis. Ketika meninggal, walaupun dia putra dari orang yang kaya, karena orang tuanya tidak berkenan, Mus'ab bin Umair ini menganut agama tauhid, tidak berkenan masuk dalam Islam, sehingga ketika wafat dalam keadaan tidak punya apa-apa. Bahkan kain kafannya tidak cukup untuk menutupi jasadnya, sehingga Rasulullah pun sampai menangis, sedih.
Bendera yang diserahkan kepada sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair Al-Qurashi Al-Abdari berwarna putih. Wa kusima jaisuhu ila katibataini. Kemudian Rasulullah SAW membagi pasukan menjadi 2 batalion. Yang pertama Katibatul Muhajirina, batalion Muhajirin. Wa uqtiya rayatuha Aliyan ibn Abi Thalib wa yuqalu laha al-Uqab. Batalion yang pertama batalion Al-Muhajirin, yaitu para sahabat yang hijrah ke Madinah. Benderanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib selain beliau juga sebagai orang yang alim, beliau juga punya kemampuan berperang, ya, sehingga berapa kali Ali bin Abi Thalib diberikan kepercayaan untuk diserahkan bendera perang. Bendera namanya Al-Uqab. Kemudian yang kedua wa Katibatul Ansori, batalion Ansor. Wa uqtiya rayatuha Sa'ad ibn Mu'adz. Batalion Ansor, benderanya diserahkan kepada sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz. Wa kana ar-rayatani saudawaini. Batalion Muhajirin dan batalion Ansor, kedua benderanya berwarna hitam. Jadi warna bendera ini tidak ada patokannya, kadang putih, kadang hitam, ya. Hanya sekedar penanda saja. Wa ju'ila ala qiyadatil maimanati Az-Zubairu ibnul Awwam wa alal maisarati Al-Miqdad ibnu Amru wa kana huma. Kemudian pasukan sayap kanan, Rasulullah SAW memberikan amanah komandannya kepada sahabat yang mulia Az-Zubair bin Al-Awwam. Sedangkan pasukan sayap kiri diberikan amanah kepada Al-Miqdad, ya, seorang sahabat yang mulia, Al-Miqdad bin Amr. Wa kana huma al-farisaini al-wahidaini fil jaisi kama sabaqa wa ju'ila ala saqati Qais ibnu Abi So'ah. 2 orang sahabat ini yaitu Az-Zubair bin Al-Awwam dan Al-Miqdad bin Amr. Kedua orang ini saja yang menaiki kuda berada di pasukan kaum muslimin sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Adapun pasukan garis belakang itu diserahkan oleh Rasulullah kepada sahabat yang mulia Qais bin Abi So'ah. Wa zallat al-qiyadatu al-amatu fi yadihi Rasulullah alaihi wasallam kaqaili a'lalil jaisi. Sedangkan komandan tertinggi, komandan umum tetap dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaqaidil a'la, sebagai panglima tertinggi lil jaisi di dalam pasukan. Di zaman sekarang mungkin jarang ya presiden sekaligus
ketika ada perang memimpin perang. Ya, jarang di zaman sekarang ya. Biasanya presiden memberikan mandat kepada jenderalnya. Ya. Rasulullah pimpinan negara sekaligus ikut di medan perang sebagai pemimpin tertinggi. Ya. Wallahu alam apakah nanti di akhir zaman Imam Mahdi apakah demikian? Ya. Pemimpin negara sekaligus pemimpin perang, sekaligus imam sholat 5 waktu. Ya. Wasara Rasul al-Jaisu al-Islamiyu yataharraku nahwa Badrin. Ya, pasukan Islam sudah diatur sedemikian rupa, ada 2 batalion, ada sayap kanan, sayap kiri, kemudian barisan belakang. Ya. Jadi memang betul-betul dengan strategi rapih, ya. Secara pergerakan ada polanya. Pasukan Islam bergerak menuju Badar. Wasara Rasulullah SAW fi hadzal jaishi ghairu mutaahhibi fa kharaja min naqbil madinati wa madu ala. Rasulullah beserta pasukannya bergerak, ya, karena Rasulullah beliau juga manusia biasa, kalau tidak diberitahu oleh Allah beliau pun tidak tahu perkara yang gaib. Rasulullah bersama kaum muslimin menyangka yang dihadapi ini hanya kafilah kecil saja, yaitu kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, sehingga tidak terlalu banyak melakukan persiapan. Ya. Lalu beliau keluar dari kota Madinah setelah ditata, ya, formasi pasukan, berlalu melewati at-tariqi ar-ra'isi al-mu'adda ila Makkah hatta balagu bi'ra Rauha, falamma irtahala minha taraka tariqa Makkah. Ya. Beliau melewati jalan utama mengarah menuju wilayah Mekah, kemudian sampai akhirnya di sumur yang dinamakan Sumur Ar-Rauha. Ketika Rasulullah berangkat dari sumur tersebut, beliau tetap mengarahkan pasukan, ya, lurus menuju jalan ke Mekah. Ilal yasari wa in harafa dhatal yamini ala naziyati yuridu badron fasalaka fi nahiyatin minhu hatta jazi'a wadiyan. Ya, di sebelah kirinya kemudian berbelok ke arah kanan menuju An-Naziyah, ya, tempat yang disebut An-Naziyah. Kemudian setelah An-Naziyah ini menuju wilayah yang disebut dengan Badar. Rasulullah menelusuri pinggiran wilayah Najiyah, kemudian memotong jalan sepanjang lembah. Yuqalu lahu ruhqani bainan naziyati wa baina madiki safra, summa maru alal madiki summa insabba minhu. Ya, demikian detailnya perjalanan hijrah Rasulullah sampai direkam sedemikian detail, berbeda dengan perjalanan para nabi sebelumnya, sulit untuk dilacak dengan rinci. Bagaimana Nabi Isa berpindah dari satu kota ke kota yang lain, itu sangat sulit sekali dilacak. Tidak ada orang yang menghafalkan, ya, tidak ada orang yang menghafal peristiwa tersebut. Berbeda dengan kekhususan Rasulullah SAW. Ada orang yang menghafal tiap hari demi hari,
tiap jam, tiap bulan, kemana saja Rasulullah melewati, itu dihafal oleh para sahabat, diceritakan kembali. Ini luar biasa ya. Rasulullah memotong jalan sepanjang lembah yang diberi nama Rokhon. Ya, lembah ini berada antara An-Najiyah, daerah An-Najiyah, dan jalan sempit wilayah As-Sofro. Kemudian Rasulullah melewati jalan sempit tersebut, dan dari situ beliau menuju hatta qaruba minas Sofro, wa min hunaka ba'atha Basbasa ibna Amru al-Juhani wa Adi ibna Abi Zogba. Rasulullah dari daerah Sofro mengarah ke dekat ya, setelah mendekati daerah Sofro, Rasulullah mengutus sahabat yang mulia yaitu Basbas bin Amr al-Juhani dan sahabat yang mulia Adi bin Abi Az-Zogba ya. Namanya agak sulit ya. Az-Zogba al-Juhani ila Badrin. Dua orang sahabat diutus untuk mendekati wilayah Badar. Ya tajassasani lahu akhbar ain. Untuk apa dua orang ini diutus? Untuk mengawasi keadaan kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kemudian selanjutnya An-Naziru fi Makkah. Ya. Di Mekah itu terjadi ya heboh gitu ya. Beritanya cepat sekali viral. Rasulullah dan para sahabat itu sudah menuju Mekah, itu mereka heboh ya, viral ya. An-Naziru fi Makkah, peringatan di mana-mana dibicarakan. Wa amma khabarul airi fa inna Aba Sufyan wa huwa al-mas'ulu anha kana ala ghayatin minal hitati wal hadari. Jadi berita tentang kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, karena sudah ada berita bahwa pasukan kaum muslimin mendekati mereka, sehingga Abu Sufyan beserta kafilahnya bergerak dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan. Ya, karena yang dibawa barang harta yang berharga banyaknya, dinar, unta, ya, banyak sekali yang dibawa oleh Abu Sufyan. Ya, orang-orang kafir itu sangat takut kehilangan nyawa dan harta. Faqad kana ya'lamu anna tariqa Makkah mahfufun bil akhtari wa kana yatahassasul akhbar. Abu Sufyan tahu bahwa jalan menuju Mekah itu sangat berbahaya. Dari Badar ke Mekah itu sangat berbahaya. Ya, sehingga Abu Sufyan ini selalu mencari berita, wa yas'alu man laqiya minar rukbani, dan selalu bertanya kepada setiap orang yang lewat yang membawa kendaraan. Ya. Abu Sufyan menemui para pengendara di minar rukban, ya, dari para pengendara, walam yalbas an naqalat ilaihi istihbaratuhu bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad istanfara ashabahu liwaqi'a bil airi. Tidak lama kemudian Abu Sufyan mendapatkan berita bahwasanya Muhammad
telah memobilisasi para sahabatnya untuk mencegat kafilahnya. Wahina idin istajaro Abu Sufyan Damdama ibna Amru al-Ghifari ila Makkata mustasrihon li Quraisyin bin Nafiri ila. Ketika itu Abu Sufyan saking takutnya kehilangan ribuan dinar emas dan ribuan unta, akhirnya Abu Sufyan menyewa seorang yang bernama Damdam, namanya Damdam bin Amr al-Ghifari, disewa, dibayar untuk segera pergi ke Mekah untuk menyampaikan kepada warga Mekah. Untuk apa? Supaya disusul ketakutan Abu Sufyan, ketakutan. Airihim liyamna'uhu min Muhammadin wa ashabihi wa kharaja Damdamu sari'an hatta ata Makkata fa kharaja bibatni. Jadi Damdam bin Amru al-Ghifari ini dibayar oleh Abu Sufyan untuk menyampaikan berita ke warga Mekah, bahwa kafilahnya Abu Sufyan ini akan dicegat supaya tidak jatuh ke tangan Muhammad dan para sahabatnya. Damdam dibayar oleh Abu Sufyan agar cepatnya tiba di Mekah. Lalu kemudian setelah sampai di Mekah, Damdam bin Amru al-Ghifari berteriak, al-wadi waqifan ala ba'irihi wa qad jada'a anfahu wa hawala rahlahu wa syaqqa qamisahu wa huwa yaqulu ya ma'sar. Jadi Damdam bin Amr al-Ghifari mendramatisir, berteriak. Sebelum berteriak, berdiri di atas untanya. Kemudian Damdam ini bersiasat, untanya itu dipotong hidungnya, seakan-akan nampak bahwa supaya warga Mekah itu langsung melihat, oh ini tanda-tandanya sudah ada ini. Utusannya Abu Sufyan saja untanya sudah terkena potong hidungnya, terpotong hidungnya. Kemudian posisi kantong pelananya sengaja dibuat acak-acakan, ban bajunya dicabik-cabik, didramatisir gitu dan mengatakan ya ma'syar Quraisy al-latimah amwalakum ma'a Ali Sufyan qad arada laha Muhammad fi ashabi. Wahai orang Quraisy, kafilahnya Abu Sufyan, harta-harta kalian yang bersama Abu Sufyan telah dicegat oleh Muhammad dan para sahabatnya. Gitu. Sengaja didramatisir padahal belum sampai. La ara antadrikuha al-gaus. Kalian tidak akan mampu menyelamatkan Abu Sufyan dan kafilahnya. Ayo segera kirimkan bantuan. Gitu, Jadi mendramatisir, karena memang dibayar, namanya orang dibayar itu harus profesional, dibayar gimana caranya supaya warga Mekah cepat-cepat menyelamatkan kafilahnya Abu Sufyan. Jadi punya inisiatif sendiri sampai hidung untanya dipotong,
kemudian kantong pelananya dibuat acak-acakan, demikian juga bajunya ya dicabik-cabik supaya seakan-akan sudah terjadi ya, padahal belum ya. Kemudian berikutnya ahlu Makkah yatazahhazuna lil ghazwi. Penduduk Mekah akhirnya bersiap-siap untuk berperang ya, berhasil ini. Domdom bin Amr al-Ghifari berhasil memprovokasi warga Mekah ya, karena dibayar ya. Fatahaffazan nasu sura'an wa qalu ayadhunnu Muhammadun wa ashabu an takuna ka'airi ibni al-Hadrami kalla wallahi. Warga Mekah yang mendengar teriakan Domdom bin Amr al-Ghifari kemudian berkata, apakah benar Muhammad dan sahabatnya akan mengira akan terjadi pada kafilah itu sama seperti pada kafilah Ibnu al-Hadrami? Sama sekali tidak ya. Kafilah Ibnu al-Hadrami sempat digagalkan ya. Sehingga warga Mekah khawatir jangan-jangan ini terjadi juga dengan kafilahnya Abu Sufyan ya. Mereka tidak ingin kalah secara psikologis, tak mau kalah ya. Kalla wallahi, demi Allah, la ya'lamunna ghairu dzalika, sungguh dia Muhammad ya akan tahu tidak akan terjadi ya. Maksudnya Abu Sufyan akan selamat ya, gitu. Fakanu baina rijlaini imma kharijun wa imma ba'isu makani rajulan wa aubu ya. Karena panik gitu ya. Panik di sini panik takut kehilangan harta. Karena barang yang dibawa oleh Abu Sufyan ini ya mungkin triliunan, ribuan unta dan ribuan dinar. Orang-orang Mekah, warga Mekah yang mereka masih di atas kesyirikan ada dalam dua posisi pilihan ya. Ikut perang, berangkat ya, atau diam di tempat mengirim utusan sebagai wakilnya ya. Akhirnya mereka beramai-ramai fil khuruji, berangkat. Falam yatakhallaq min asrafihim ahadun siwa Abi Lahab fa innahu awwadu anhu rajulan kana lahu alaihi dain ya. Jadi warga Mekah panas, panik, takut kehilangan harta ya, ribuan unta, ribuan dinar emas ya, akan diambil oleh kaum muslimin. Wajar karena mereka dulu juga begitu. Harta orang-orang kaum muslimin ketika mereka hijrah dijarah semua, rumah, kebun, kendaraan. Akhirnya warga Mekah mayoritas berangkat. Tidak ada seorang pun dari tokoh-tokoh mereka yang tinggal di Mekah kecuali pamannya Nabi yang memusuhi Nabi. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab mengambil opsi yang kedua, yaitu mengutus wakilnya ya. Yang kebetulan wakilnya ini punya hutang. Dan kamu kan punya hutang dengan saya ya, untuk membayar hutang kamu ya, saya wakilkan saja ya, diganti bayar hutang dengan mengganti berangkat perang. Wahasadu min haulihi min qabailil arabi wa lam yatakhallaq anhum ahadun min butuni Quraisy illa bani Adi wa lam yakhruj minhum ahad. Ya, mereka mengumpulkan semua kabilah Arab
yang berada di sekitar Mekah, yang mereka rata-rata orang-orang musyrik, ya, yang memusuhi Rasulullah SAW. Tidak seorang pun dari marga Quraisy yang tidak ikut selain Bani Adi, ya. Bani Adi ini tidak ikut, ya. Itu ternyata ada yang tidak ikut. Jadi dari kabilah Bani Adi tidak ada yang ikut. Wallahu a'lam kenapa tidak ikut, ya. Belum ada penjelasannya. Kemudian berikutnya Qawwamul Jaisil Maki, ya. Syekh Dr. Safiur Rahman Al-Barquri, beliau pun menjelaskan kekuatan pasukan kafir Quraisy Mekah. Wa kana qawwamu hadzal jaisi nahwa alfi wa salasimi'atin muqatil fi bidayati siri wa kana ma'ahu mi'atu firashin. Pasukan Mekah dengan kekuatan 1.300 pasukan, ya, 3 kali lipat dengan jumlah pasukan kaum muslimin, ya, 1.300 tentara pada tahapan pertama mereka berangkat, dan dengan 100 ekor kuda, ya. Berarti ada yang naik kuda, ada yang jalan kaki, gitu ya. Wasittu mi'ati dir'in wa jamalin katsiratin la yu'rafu adaduha bidabti wa kana qaiduhu al-am Aba Jahlin bin Isam wa kana al-qaimuna bitamwinihi tis'atu rijal bin asrafi Quraisy wa kanu yanharuna yawman tis'an wa yawman asran minal ibil. 100 ekor kuda, 1.300 tentara, 600 perisai. Perisai itu untuk menghalangi tusukan atau sabetan pedang. Dan dengan jumlah unta yang banyak sekali, ada yang pakai unta, sampai tidak diketahui berapa jumlahnya. Komandan tertinggi pasukan orang-orang kafir Quraisy 1.300-an dipimpin oleh komandan tertinggi siapa? Abu Jahal bin Hisham, raja beliau, ya, beliau raja. Dulu itu raja sekaligus pemimpin perang, tidak seperti sekarang raja adanya di istana, tidak. Jadi Abu Jahal ini jenderalnya, pimpinan tertinggi, ya. Sementara ada bagian tersendiri yang khusus mensuplai makanan, ya, ada 9 pemuda Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, ya. Dalam sehari mereka menyembelih 9 ekor unta, hari berikutnya 10. Yang perang kan butuh makan, ya, butuh logistik, ya. Inilah detail rincian persiapan perang Kubro, ya, luar biasa, ya, sampai sedetil itu, ya. Peperangan diceritakan oleh para sahabat, lalu kemudian diriwayatkan kepada para tabi'in, diriwayatkan kepada para ulama ahli tarikh, ahli hadis. Detail, ya, detail sekali ini. Wajar kalau ada yang memfilmkan, ya, walaupun tanda kutip, ya, apakah sesuai atau tidak, karena detail sekali, ya. Jadi sirah itu sangat detail, ya. Sampai apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir pun sampai dicatat, dihafal, ya. Jadi mereka sehari menyembelih 9 ekor unta, ya, untuk makanan
1.300 pasukan. Hari berikutnya 10 ekor. Ini luar biasa ya. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita bacakan. Insyaallah taala masih ada kelanjutannya ya, terkait dengan perang Badar Uhud ya, perang berdarah antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.